Bab 005. Pekikan Shiro membuat beberapa pengunjung kafe menoleh. Jack berusaha menahan tawanya hingga bahunya berguncang, sementara Marco hanya mendengus geli. Kalian jahat sekali. Teman sedang patah hati malah ditertawakan. Kesal Shiro. Marco menggedikkan bahunya acuh tak acuh, lalu meraih cangkir espressonya. Bukan urusanku. Itu akibatnya kalau kau sembarangan menebar jebakan. Marco menyesap kopinya dengan nikmat, lalu kembali menatap layar tablet yang menampilkan data-data pencarian orang. Aku lebih sibuk mencari pencuri benihku dibandingkan mengurus hati murahanmu yang retak itu. 2. Shiro mendelik kesal. Kamu masih mencari wanita itu. Astaga, Marco. Wanita di kota ini sangat banyak. Kamu tahu yang mana pencuri benihmu. Kamu bahkan tidak tahu wajahnya, kan? Jack yang sejak tadi diam, tiba-tiba menegakkan tubuhnya. Otaknya yang cerdas menangkap sebuah kemungkinan kecil. La menatap Shiro dengan serius. 1. Ah iya, Tuan Shiro. Boleh saya tanya sesuatu? Sudah berapa wanita yang Anda kencani atau dekati di kota ini? Tanya Jack. Shiro mengerutkan kening. Entahlah. Mungkin 100. Oh tidak, 600. Tidak, mungkin 1000-an lebih. Ringis Shiro tanpa rasa bersalah. Jack dan Marco melongnol mendengar angka fantastis itu. 7. 64. Begini Tuan Shiro, lanjut Jack, mencoba menyusun kalimat logis. Mungkin. Dari 1000 wanita itu, salah satunya adalah si pencuri benih milik Tuan Marco. Ada fotonya? Tanya Shiro penasaran. Siapa tahu aku pernah tidur dengannya, atau setidaknya pernah menolaknya. Ada, ini dia. Aku bertemu dengannya secara tidak sengaja beberapa hari lalu, tapi dia kabur. Datanya sulit ditemui, ucap Marco. Marco segera membuka galeri ponselnya, mencari foto memperlihatkan fitur wajah wanita itu dengan cukup jelas. La menyerahkan ponselnya kepada Shiro. Ini, coba kau lihat. Apa kau pernah melihat wanita ini? Tanya Marco penuh harap. Shiro menerima ponsel itu dengan malas. Namun, begitu matanya menangkap sosok wanita di layar, matanya melotnol lebar. Mulutnya mengempatnya hingga hampir menyentuh meja. Rasa kantuk dan galaunya hilang seketika, digantikan oleh keterkejutan yang luar biasa. 2. Loh. Wanita ini kan yang tadi aku ceritain. Seru Shiro histeris sambil menunjuk-nunjuk layar ponsel Marco. 2. Marco dan Jack mengernyit, belum paham. Maksudmu? Tanya Marco, matanya menyipit tajam. Ini wanita yang aku taksir. Ini pegawai toko bunga yang menolakku tadi. Dia wanita yang punya anak kembar itu. Pekik Shiro, suaranya bergetar. Jadi, ayah dari anak-anaknya yang dia suruh aku minta izin itu. Kamu. 2. Marco terdiam kaku. Gelas kopi di tangannya nyaris terlepas. Jantungnya berdegup kencang, memompa adrenalin ke seluruh tubuhnya. Di mana tokonya? Suara Marco terdengar rendah, namun penuh ancaman yang mengerikan. Bawa aku ke sana. Sekarang. 29. Panjang nih 03. 65. Kejaran Marco.
Aroma lili memenuhi rongga hidung Mora, memberikan sedikit ketenangan di tengah hari yang sibuk. La baru saja menyelesaikan pesanan karangan bunga terakhir untuk hari itu. Sambil menyeka keringat di pelipisnya, Mora duduk di kursi kayu kecil di sudut ruang istirahat, meraih ponselnya yang berkedip menandakan pesan masuk. Senyum tipis terbit di bibirnya saat melihat layar ponsel. Itu pesan suara dan sebuah foto dari putrinya. Di foto itu, Rakael terlihat tertawa lebar dengan pipi gembilnya yang memerah, sedang berjongkok di halaman rumah sambil mengelus seekor kucing liar belang tiga. Kucing itu tampak pasrah, sementara Rakael terlihat begitu antusias. Mora memutar pesan suara dari Fier. Cepat pulang, Mom. Pisahkan mereka segera. Aku muak lihatnya. Bulunya bisa terbang kemana-mana, itu kotor. Suara Fier terdengar ketus namun menggemaskan, khas gaya bicaranya yang sok dewasa. 4. Mora terkekeh pelan, menggelengkan kepalanya. Entah mengapa anak itu tak suka kucing, padahal kucing itu sangat lucu. Sifat Ria terlalu kaku, sementara adiknya selalu gemas dengan apapun yang bernapas. Hais, ada-ada saja kelakuan si kembar, 3. Mora bangkit dari duduknya, berniat mengisi ulang botol minumnya di dispenser yang terletak di dekat area kasir sebelum bersiap pulang. Hatinya terasa ringan, membayangkan akan segera memeluk kedua buah hatinya. Kring. Lonceng di atas pintu berbunyi nyaring, menandakan pelanggan masuk. Mora yang sedang membelakangi pintu, sibuk menekan tuas dispenser, tidak langsung menoleh. La pikir itu hanya pelanggan biasa yang mencari bunga mawar satuan. 1. Selamat sore. Ada yang bisa saya bantu? Siska, rekan kerjanya yang berdiri di dekat rak anggrek, menyapa dengan nada ceria dan senyum lebar yang sudah terlatih. Namun, senyum Siska perlahan memudar ketika melihat siapa yang datang. 3 orang pria, satu pria berwajah tampan yang sering menggoda Mora, Shiro. Di sebelahnya, seorang pria lain yang tampak seperti asisten dengan wajah lelah. Dan di tengah mereka, berdiri seorang pria dengan aura yang begitu gelap dan mendominasi hingga membuat udara di dalam toko bunga itu terasa menipis. Saya mencari seorang pencuri, suara berat dan dingin itu terdengar, memotong keheningan toko. Di mana dia? 7. Tubuh Mora membeku. Suara itu bukan suara pelanggan biasa. Itu adalah suara yang ia kenal. Jantung Mora seolah berhenti berdetak detik itu juga. Botol minum di tangannya nyaris terlepas. Dengan gerakan patah-patah yang dipenuhi ketakutan murni, kepalanya perlahan menoleh ke belakang. Pupil matanya melebar sempurna. Di sana, berdiri Shiro, Jack, dan Marco Ramirez. Pria pemilik benih yang ia kandung. Pria yang ia hindari empatian selama bertahun-tahun. Waktu seolah berhenti berputar, dunia di sekeliling Mora terasa runtuh. Pencuri? Tanya Siska bingung, matanya berpindah-pindah antara ketiga pria itu. Maaf Tuan, kami tidak. Shiro yang terlihat canggung segera menyela, begini, Nona. Teman saya ini sedang mencari pencuri benihnya. Dia temanmu yang saya taksir itu loh, siapa namanya? Yang cantik itu, dia 4.
66. Kalimat Shiro terputus saat matanya menangkap pergerakan di sudut ruangan. Ila melihat Mora yang sedang berusaha mengendap-endap menuju pintu belakang, wajahnya pucat pasi seperti mayat. Mata Shiro membulat. La menunjuk lurus ke arah Mora dengan jari telunjuknya yang gemetar. Itu dia. Marco, itu dia. Teriak Shiro lantang. Marco mengikuti arah telunjuk Shiro. Tatapannya yang tajam bak elang langsung mengunci sosok Mora. Detik itu, insting berburu Marco bangkit. Berhenti. Geram Marco. Mora tidak menunggu sedetik pun. La menyambar tasnya yang tergeletak di meja dan berlari sekencang mungkin menuju pintu belakang, menabrak beberapa ember berisi bunga krisan hingga tumpah berserakan di lantai. Kejar! Perintah Marco. La berlari menerobos masuk, melompati meja kasir dengan tangkas. Mora membanting pintu belakang hingga terbuka, berlari menyusuri gang sempit yang becek. Napasnya memburu, D4 danya terasa sakit saking kencangnya jantungnya memacu adrenalin. La tidak boleh tertangkap. Jika tertangkap, habislah sudah. Anak-anaknya akan diambil. Berhenti. Berhenti atau aku hilangkan kakimu. Teriak Marco dari kejauhan, suaranya menggema di lorong gang. 5. Mora tidak peduli. La terus berlari hingga mencapai jalan raya yang ramai. Matanya liar mencari kendaraan. Taksi. Taksi. Teriak Mora histeris sambil melambaikan tangan. Sebuah taksi biru melambat. Tanpa menunggu mobil itu berhenti sempurna, Mora membuka pintu dan melompat masuk. Pak, tolong jalan. Cepat. Ada orang jahat mengejar saya. Cepat. Seru Mora dengan napas tersengal, wajahnya basah oleh keringat dingin. D. Sopir taksi yang kaget melihat kepanikan penumpangnya langsung menginjak gas, membawa mobil itu melesat membelah kemacetan sore. Di trotoar, Marco, Shiro, dan Jack baru saja keluar dari gang. Marco menggeram marah melihat taksi itu menjauh. Tanpa pikir panjang, ia berbalik dan berlari menuju mobil sedan hitamnya yang terparkir tak jauh dari sana. Masuk mobil. Bentak Marco pada kedua temannya. 1. Shiro yang masih ngos-ngosan langsung masuk ke kursi penumpang depan tanpa curiga. Namun, Jack berhenti di trotoar. La menatap mobil Marco, lalu menatap jalanan. Ayo Jack. Cepat masuk, bodoh. Seru Shiro gemas dari dalam mobil. 1. Jack meringis, menggelengkan kepalanya. Duluan saja. Tuan sedang dalam mode membunuh, aku tidak mau M4T muda di dalam mobil itu, tolak Jack cerdas. 13. Belum sempat Shiro memprotes, Marco sudah menginjak pedal gas dalam-dalam. Ban mobil berdecit nyaring. 67. Meninggalkan asap putih dan bau karet terbakar. Tubuh Shiro terhentak keras ke sandaran kursi. 3. Wajah Shiro berubah pucat pasi. La menatap spion dan tidak lagi melihat bayangan Jack. Kini ia tahu kenapa asisten temannya itu menolak ikut. La terjebak bersama singa yang sedang mengamuk. 2. Marco. Marco. Kamu tahu kan aku masih single. Aku belum pernah menikah, aku. Tolong pelankan mobilnya. Kita bisa M4T. Seru Shiro sambil mencengkeram pegangan tangan di atas pintu erat-erat,
matanya terpejam rapat. Marco tidak menggubris. Matanya fokus ke depan, memburu taksi biru dengan nomor plat yang sudah ia hafal dalam sekejap mata tadi. Diam atau kulempar kau keluar, desis Marco dingin. 14. Sementara itu, di dalam taksi, Mora terus menoleh ke belakang. Jantungnya serasa mau copot saat melihat sebuah mobil sedan hitam meliuk-liuk di antara kendaraan lain, mendekat dengan kecepatan yang tidak wajar. Mora mencondongkan tubuhnya ke depan, mencengkeram jok sopir. "Pak, mobil hitam di belakang itu mengikuti kita. Tolong, Pak. Tolong hindari dia. Nyawa saya terancam. Saya akan bayar berapapun." Ucap Mora dengan suara bergetar menahan tangis. "Baik, Mbak. Pegangan," balas sang sopir. Merasa iba dan tertantang, sopir taksi itu membanting seti, mengambil jalur busway, lalu berbelok tajam ke jalan-jalan tikus yang sempit untuk memutus pengejaran. 2. Setelah 15 menit yang menegangkan, Mora tak lagi melihat mobil hitam itu di spion. La menghempaskan punggungnya ke sandaran kursi, menghela napas panjang meski tangannya masih gemetar hebat. La berhasil lolos. Untuk saat ini. Dengan tangan gemetar, Mora merogoh ponselnya. La menekan nomor ibunya, Kirana. "Ma." "Halo, Ma." Sapa Mora begitu telepon diangkat. Suaranya pecah. "Halo, Mora. Kenapa suaramu begitu, Nak?" Suara Kirana terdengar khawatir di seberang sana. "Ma, dengarkan aku. Siapkan baju Mama dan anak-anak. Sekarang. Jangan tanyain apa. Masukkan ke koper, ambil yang penting saja. Kita pergi sekarang. Kita pergi malam ini juga," ucap Mora cepat, air mata mulai mengalir di pipinya. Pria itu. Dia tahu tempat kerjaku. Dia mengejarku, Ma. Dia sudah tahu. Hening sejenak, lalu terdengar suara Kirana yang tegas namun panik. "Astaga. Baik, Mama siapkan sekarang. Kamu hati-hati di jalan." Mora mematikan telepon dan menggigit kukunya, kebiasaan lamanya saat panik kambuh lagi. Pikirannya kacau. Kemana mereka harus lari? Stasiun. Bandara. Tidak, bandara terlalu berisiko. Sesampainya di depan rumah, Mora melempar beberapa lembar uang ratusan ribu tanpa meminta kembalian. La berlari masuk ke dalam rumah, mengunci pintu, dan menutup gorden. La pikir ia aman karena berhasil menghilangkan jejak mobil Marco. Namun, tanpa ia sadari, sebuah ojek motor baru saja berhenti di ujung jalan, tersembunyi di balik pohon besar. Jack turun dari ojek itu, membuka helmnya perlahan. Matanya menatap tajam ke arah rumah yang baru saja dimasuki Mora. Jack tidak mengikuti taksi itu lewat jalan utama, ia menggunakan aplikasi pelacak plat nomor taksi yang ia retas dari sistem perusahaan taksi tersebut. 14. 68. Jack mengeluarkan ponselnya, menghubungi Marco. "Halo, Tuan. Saya sudah dapat alamat wanita itu." Dia masuk ke rumah di Jalan Anggrek, lapor Jack dengan nada pelan. "Sare location, Jack. Si 4 lan, aku kehilangan jejak taksi itu.
teriak Marco dari seberang telepon. Baik, Tuan. Segera meluncur balas Jack, lalu mengirimkan koordinat lokasi. 2:69. Keberhasilan Marco. Di dalam rumah, suasana berubah menjadi kekacauan. Mora membongkar lemari, melempar baju-baju ke dalam koper terbuka di atas kasur. Kirana juga sibuk memasukkan dokumen-dokumen penting ke dalam tas. Sementara itu, Fier dan Rakael berdiri di ambang pintu kamar, menatap kesibukan ibu dan nenek mereka dengan bingung. Apa yang Momi lakukan? Tanya Fier, alis kecilnya berkerut. Berhenti bertanya, Fier. Ambil tas kalian. Masukkan mainan kesukaan kalian, satu saja. Sisanya tinggal, ucap Mora tanpa menoleh, tangannya sibuk melipat baju dengan asal. Kita mau pindah. Untuk apa? Rumah ini kan bagus, tanya Fier lagi, ia tidak suka ketidakjelasan, ia butuh jawaban logis. Mora menghela napas kasar, berbalik menatap putrinya dengan mata merah. Kita harus pergi dari sini sekarang. Ada orang jahat. Dedi menemukan kita. Pertanyaan Fier membuat kegiatan Mora terhenti total. Ruangan itu mendadak hening. Mora menatap putrinya dengan lekat. Kecerdasan Fier kadang menakutkan, anak itu tahu terlalu banyak. 1. Mora tidak menjawab. La kembali berbalik, menutup resleting koper dengan kasar. Kemari Raka, pakai jaketnya dulu. Di luar dingin. Mora menarik Rakael, memakaikan jaket tebal pada putranya yang masih memegang mainan robot. Nanti Lakanda bisa main sama kucing lagi dong, Momi. Tanya Rakael polos, matanya mengerjap bingung. Laka ndak mau pergi. Laka capek. Oh. Nanti kita main kucing di tempat baru ya, sayang. Sekarang harus pergi dulu, bujuk Mora, meski hatinya perih membohongi anaknya. Sudah pesan tiket, Mora? Mama cek kereta api berangkat 1 jam lagi, ucap Kirana yang masuk ke kamar dengan tas jinjing besar. Sudah, Ma. Kita lewat pintu belakang. Jangan lewat depan, instruksi Mora. Aku tidak mau pergi. Teriakan Fier menghentikan semua orang. Gadis kecil itu berdiri di tengah ruangan, kakinya menghentak lantai, tangannya terkepal di sisi tubuh. Wajahnya memerah menahan tangis. Fier. Fier mengangkat pandangannya, menatap Mora dengan mata berkaca-kaca yang penuh luka. Adikku butuh Dedi. Aku butuh Dedi. Kenapa kita harus lari terus? Teman-temanku punya Dedi, kenapa kita harus sembunyi kalau Dedi datang? 4. Pertahanan Mora runtuh. Rasa takut, lelah, dan trauma bercampur menjadi satu ledakan emosi. Jangan berharap Fier. Bentak Mora keras, suaranya melengking memenuhi ruangan. Dia tidak akan. 70. Pernah tinggal sama kita. Dia berbahaya. Rakael tersentak kaget, bibirnya bergetar. Momi malah. Cicitnya takut. La belum pernah melihat mominya semarah ini. Fier terdiam sesaat, air mata luruh dari pelupuk matanya. Bentakan Mora melukai hati kecilnya. Tanpa kata,
Fier berbalik badan, berlari keluar kamar menuju kamarnya sendiri. Brak. Pintu kamar Fier dibanting dan terdengar suara kunci diputar. Fier. Astaga. Mora sadar ia telah kelepasan. Rasa bersalah langsung menikam D4 danya. La mengejar putrinya, menggedor pintu kamar Fier dengan kuat. Fier. Buka pintunya. Kita harus pergi sekarang. MOMMY mohon, sayang. Jangan seperti ini. Seru Mora, air matanya tumpah. Kepanikan makin menjadi-jadi. Setiap detik yang terbuang adalah bahaya. Tinggalkan aku. Aku mau menunggu Dedi. Aku mau Dedi. Jerit Fier dari dalam kamar, diselingi isak tangis yang memilukan. Fier, Momi mohon. Momi minta maaf tadi membentakmu. Tapi kita harus pergi demi keselamatan Raka, demi keselamatan nenek, bujuk Mora dengan suara bergetar, menempelkan keningnya ke daun pintu. Fier, nak. Dengarkan Momi. Kirana ikut membujuk, mengelus punggung Mora yang berguncang. Tok. 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 Suara ketukan halus namun tegas terdengar dari arah ruang tamu. Bukan ketukan di pintu kamar Fier, melainkan ketukan di pintu depan rumah. Mora menghentikan ketukannya. Tubuhnya menegang. Kirana menutup mulutnya dengan tangan. Suasana mendadak hening, hanya terdengar isak tangis samar Fier dari dalam kamar. Ketukan itu terdengar lagi. Lebih keras dan lebih menuntut. Tok. 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 Ketakutan melanda Mora bagai ombak pasang. La memberi isyarat pada ibunya untuk diam menjaga Rakael. Dengan langkah perlahan dan gemetar, Mora mendekati jendela ruang tamu. La menyibakkan gorden sedikit, mengintip ke teras. Kosong. Tidak ada siapapun di teras. Hanya kegelapan malam dan lampu jalan yang remang-temang. Mora mengerutkan keningnya bingung. Siapa? Bisik Kirana. 71. Enggak ada orang, mak gumam Mora, merasa aneh. La yakin mendengar suara ketukan itu. Merasa tidak percaya dan ingin memastikan jalan aman untuk kabur, Mora memberanikan diri membuka kunci pintu depan. Ceklek. Pintu terbuka, angin malam langsung menerpa wajahnya. Mora melangkah keluar selangkah, menatap ke kiri dan ke kanan halaman yang sepi. Aneh. Aku yakin tadi ada yang. Apa kabar, Mora si pencuri? Deh. Suara baritone yang rendah dan berat itu terdengar tepat di belakang telinganya. Begitu dekat hingga Mora bisa merasakan hembusan napas hangat di tengkuknya. Mora tersentak hebat, jantungnya seakan melompat keluar. La berputar cepat ke belakang. Di depannya, Marco Ramirez. Pria itu entah bagaimana sudah ada di sana tanpa suara saat Mora lengah melihat keluar. Marco berdiri menjulang dengan tatapan dingin yang mefsuk, seringai tipis yang mengerikan terukir di bibirnya.
Kedua tangannya dimasukkan ke dalam saku celana dengan santai, seolah ia adalah pemilik rumah itu. 1. Kamu. Suara Mora tercekat di tenggorokan, kakinya lemas seketika. Marco menemiringkan kepalanya sedikit, matanya berkilat penuh kemenangan. Yes, me. Ya, ini aku. Lama tidak bertemu, pencuri. Kamu membuatku lelah mengejar, bisik Marco, melangkah maju satu langkah yang membuat Mora mundur menabrak dinding dengan gemetar. Sekarang, kembalikan apa yang kau curi dariku. 33. Lunas 10. 72. Kembalikan benihku yang kamu curi. Tubuh Mora menegang kaku, seolah seluruh persendiannya dikunci oleh rasa takut yang melumpuhkan. Wajahnya yang semula masih menyisakan rona lelah sepulang kerja, kini berubah pucat pasi. Di hadapannya, berdiri mimpi buruk terbesarnya. Marco Ramirez. Pria pemilik benih yang ia kandung 5 tahun lalu, ayah biologis dari anak-anaknya, kini berdiri menjulang di ambang pintu rumah persembunyiannya. Pria itu telah menemukan mereka. Benteng pertahanan yang Mora bangun selama bertahun-tahun runtuh dalam sekian detik. Keluarganya terancam. Mora tahu ia tidak bisa lari saat ini juga. Kaki-kakinya terasa dipaku ke lantai, dan di belakang Marco, ada Siro dan Jack yang siap menghalangi jalan kaburnya. Namun, di tengah kepanikan yang menghantam D4-nya, insting bertahan hidup Mora menyala. La masih bisa mengelak dan ia harus mengelak. Mora menegakkan punggungnya, menarik topeng keberanian yang rapuh. La menatap mata Marco dengan sorot yang ia usahakan terlihat tersinggung, bukan takut. Aku tidak mengerti apa maksudmu, Tuan. Ini rumahku, dan kalian datang bertamu bahkan masuk ke lingkungan rumahku tanpa izin. Tidak sopan. Seru Mora menggunakan bahasa Inggris yang fasih dan lantang. Suaranya bergema di ruang tamu yang sempit itu. Mendengar itu, Marco membulatkan matanya. Alis tebalnya menukik tajam, merasa terhina oleh tuduhan wanita di hadapannya. Lebih tidak sopan mana? Kamu atau aku? Marco melangkah maju, mendesak Mora hingga wanita itu mundur selangkah. Kamu telah mencuri benihku. Kamu mengambil sesuatu yang paling berharga dari keluarga Ramirez tanpa izin. Kamu bisa dipidanakan atas hal itu, Nona pencuri. 5. Suara Marco menggelegar, penuh amarah yang tertahan selama bertahun-tahun pencarian. Jadi, kembalikan benihku yang kamu curi, Nona. Sekarang juga. Mora menyeringai sinis. La memutar otaknya dengan cepat, memanfaatkan keahliannya dalam memanipulasi situasi. Tatapannya tak lagi sekaget tadi. Seolah-olah, wanita itu adalah aktris yang pandai memainkan ekspresi wajah. Marco mengernyitkan keningnya bingung melihat perubahan drastis itu, begitupun dengan Siro dan Jack yang berdiri di belakang, sama-sama tak mengerti arti senyuman miring di bibir Mora. Benihmu. Mora mendengus geli, nada suaranya penuh cem-nol-nol-han. Aku tak pernah merasa menampung benihmu, Tuan Kobra. 4. Kobra. Lang Marco, kaget dengan julukan itu. 2. Ya,
Kamu seperti ular kobra yang suka menyemburkan bisa dan mendekati manusia seenaknya. Pergi sana, tidak ada benihmu di sini. Mora mengibaskan tangannya seolah mengusir lalat. Siapa tahu benihmu itu bertebaran di mana-mana pada wanita lain. Cari saja di tempat lain, jangan di rumah terhormat ini. Dengan gerakan cepat, Mora berniat membanting pintu rumahnya untuk menutup akses. Namun, Marco jauh lebih sigap. Tangan kekar pria itu menahan daun pintu dengan mudah. Tentu saja, tenaga Mora kalah telak dibandingkan kekuatan fisik Marco. 73. Marco mendorong pintu itu kembali terbuka lebar, lalu mencengkeram pergelangan tangan Mora. Wajahnya mendekat, matanya berkilat berbahaya. Aku serius, Nona. Jangan main-main denganku, desis Marco, suaranya rendah namun memempatikan. Kemana anakku? Kamu telah melakukan prosedur bayi tabung 5 tahun lalu di salah satu rumah sakit di Amerika, bukan? Itu benihku. Benih milikku yang dicuri dari bank spema. Di mana dia? Di mana anakku? Mora menatap mata itu tanpa berkedip, jantungnya berdegup gila-gilaan namun wajahnya tetap datar. Mana buktinya? Apa kau punya bukti kalau aku wanita itu? Marco menggertakkan giginya. La melepaskan tangan Mora dengan kasar, lalu berbalik ke arah Jack. Tabletnya. Jack dengan sigap menyerahkan tablet dari tangannya. Tanpa melepaskan pandangan curiganya dari Mora, Marco menggeser layar tablet dan memperlihatkan sebuah foto lama. Foto seorang wanita dengan rambut pendek bergaya pixie cut, wajah yang lebih muda, namun memiliki struktur wajah yang sama dengan Mora. Ini kamu, kan? Tuduh Marco sambil menyodorkan layar tablet itu ke depan wajah Mora. Megan Elena. Wanita yang mencuri benihku. Data rumah sakit menunjukkan nama ini. Mora melirik foto itu sekilas, lalu tertawa renyah. Tawa yang terdengar sangat meyakinkan. Megan Elena. Siapa itu? Mora menggelengkan kepalanya, seolah menertawakan kebodohan Marco. Namaku Mora. Bukan Megan. Kau menuduh orang yang salah hanya karena kemiripan wajah. Klise sekali. Bohong, geran Marco. Tidak percaya. Biar kutunjukkan, Mora merogoh saku celananya, mengeluarkan dompet, dan mengambil kartu identitasnya. La melemparkan kartu itu ke D4 bidang Marco. Marco menangkap kartu itu. Matanya membulat sempurna saat membaca nama yang tertera di sana. Tanggal lahir yang berbeda, dan riwayat yang tampak bersih. Mora yakin, ini perbuatan Nyonya Lucia yang sengaja membuat identitas palsu untuknya, karena Mora sendiri terkejut. Pantas saja pencariannya selama ini tak berujung. Ternyata, nama yang ia kejar berbeda. Marco merasa tanah di bawah kakinya bergoyang. Keyakinannya goyah, seolah harapan besar yang tadi melambung tinggi, kini ditarik paksa hingga hancur berkeping-keping. 1. Anda salah orang. Tuan. Pergilah, ucap Mora dengan nada dingin, memanfaatkan keraguan Marco. Aku tidak mau ada keributan di sini. Khawatir suamiku akan datang dan salah paham melihat ada 3 pria asing di rumah istrinya. Suami. Gumam Marco.
Ya, suami. Mora menunjuk sebuah bingkai foto besar yang tergantung di dinding ruang tamu. Di sana, terpampang foto seorang pria yang tampan yang sebenarnya adalah putra Kirana yang telah meninggal akibat sakit. Marco menatap foto pria di dinding itu, lalu beralih menatap Mora. Pikirannya berkecamuk. Mendadak, Marco merasa 74. Ragu. Lah takut salah lagi. Lah takut obsesinya untuk menemukan sang pencuri benih membuatnya menuduh wanita tak bersalah. Jika wanita ini bersuami, tidak mungkin dia menggunakan benih curian untuk hamil, bukan? Marco takut salah lagi. Tuan. Panggil Jack pelan, melihat bosnya yang tampak kehilangan arah. Mungkin datanya memang keliru. Wajah mirip itu hal biasa. Mora melipat tangannya di D4 nama sudah salah. Kalian datang tanpa membawa bukti konkret. Cepat pergi, atau mau kulaporkan polisi atas tuduhan perbuatan tidak menyenangkan dan membobol rumah orang. Marco menggelengkan kepalanya frustrasi. Lah mendengus kasar, merasa dikalahkan oleh fakta yang ada di depan mata. Lah kekurangan informasi valid. Rasanya ia ingin meledak, tapi ia tidak bisa menyerang tanpa dasar. 5. Ayo kita pergi, perintah Marco dengan suara berat penuh kekecewaan. 2. Lah berbalik badan, langkah kakinya terasa berat meninggalkan rumah itu. Shiro dan Jack saling pandang dengan bingung, namun mereka segera mengikuti bos mereka yang sudah berjalan menuju halaman. Mora menghela napas panjang, bahunya turun lemas. Kakinya gemetar hebat, nyaris membuatnya ambruk. Lah berhasil, ia berhasil mengusir mereka. Kelegaannya membuncah. Namun, kelegaan itu tak bertahan lebih dari 5 detik. Tunggu sebentar. 3. 75. Ayo, kita lakukan tes DNA. Teriakan lantang khas anak-anak membelah udara malam, menghentikan langkah ketiga pria itu seketika. Jantung Mora berhenti berdetak untuk kedua kalinya malam itu. Matanya terbelalak horor. Fier, gadis kecil itu berdiri di ambang pintu kamar, wajahnya basah oleh air mata namun tatapannya menyala penuh tekad. Lah menatap punggung Marco yang kini perlahan berbalik. 9. Fier. Masuk ke kamarmu. Sekarang. Sentak Mora dengan suara tinggi, kepanikan murni terdengar jelas dalam nadanya. Namun, Fier mengabaikan perintah ibunya. Lah tidak bergerak 1 inci pun. Mata bulat gadis kecil itu terkunci pada sosok Marco yang kini menatapnya dengan tatapan tak terbaca. Ada sesuatu yang menarik di antara mereka, ikatan D4 rah yang tak terlihat namun begitu kuat. Jantung Marco berdebar kencang, sebuah perasaan aneh menjalar di D4 danya saat melihat gadis kecil itu. 2. Apa nama keluarga Om? Ramirez. Oh. Pertanyaan Fier meluncur mulus dari bibir mungilnya, menghantam keheningan malam bagaikan petir. Mora syok, tangannya menutup mulut. Lah tidak pernah memberitahu putrinya nama itu. Tidak pernah. Dari mana anak itu tahu? Apakah Fier pernah menguping pembicaraannya dengan Kirana? Marco terpaku.
Perlahan, ia melangkah maju mendekati teras lagi. Mengabaikan protes Mora. Tatapannya intens pada Fier. "Ya," jawab Marco, suaranya serak. "Nama keluarga Om adalah Ramirez." Dagunya Fier terangkat menantang meski air mata terus mengalir. "Kalau begitu, kamu Dedi kami." "Fier. Cukup!" teriak Mora histeris. La berlari hendak menarik putrinya masuk, tapi Jack dengan sigap menghalangi Mora, menahan tubuh wanita itu agar tidak mengganggu momen tersebut. "Lepaskan aku. Jangan sentuh anakku!" berontak Mora. Fier tidak peduli pada keributan di belakangnya. La menatap ibunya sekilas, lalu kembali menatap Mora dengan tajam. "Adikku butuh Dedi, Mom. Dia membutuhkan sosok Dedi," seru Fier, suaranya pecah oleh isak tangis. "Satu." Fier menatap Marco lagi, tatapannya menyiratkan pemohonan yang memilukan. "Aku tak masalah jika tidak punya Dedi. Aku bisa tanpa Dedi. Aku bisa jaga Momi. Tapi Raka, adikku butuh Dedi. Bawa dia." Pengakuan tulus dan pengorbanan dari bocah sekecil itu menghantam ulu hati Marco. Keyakinannya yang tadi runtuh, kini tersusun kembali menjadi tembok baja yang kokoh. Instingnya berteriak membenarkan. Anak ini, keberaniannya, tatapan matanya, cara berdirinya. Ini adalah D4 rah dagingnya. Marco melangkah cepat mendekati Mora, mengabaikan segala kebohongan tentang KTP dan foto suami yang dikatakan Mora tadi. La menatap wanita itu dengan tajam, jarak wajah mereka hanya beberapa sentimeter. "Kamu ingin bukti, bukan? Kamu bersikeras menyangkal," desis Marco, napasnya memburu karena emosi. "Ayo, kita. 76. Lakukan tes DNA. Sekarang juga." Mora terdiam, lidahnya keluh. Wajahnya pias, ia terpojok. "Apa kamu berani, Nona? Jika tidak, tandanya semua sandiwaramu tadi adalah kebohongan besar," ucap Marco tajam. Mora tidak bisa berkata apapun. D4 danya terasa sesak, seolah pasokan oksigen di sekitarnya habis. Pengkhianatan polos putrinya benar-benar memukul telak dirinya. Melihat Mora yang membisu, Marco mengalihkan perhatiannya pada Fier. Pria tinggi besar itu berlutut dengan satu kaki di lantai teras, mensejajarkan tingginya dengan gadis kecil itu. Tangan besarnya terulur, dengan gemetar mengusap lembut pipi Fier yang basah. "Hai," sapa Marco lembut. Suaranya berubah drastis, dari nada seorang monster menjadi seorang ayah. Matanya terlihat berkaca-kaca. Fier menatap pria di hadapannya dengan kerinduan yang mendalam. La rindu, meski belum pernah bertemu. La ingin memeluk sosok yang selama ini hanya ia impikan dalam tidur. Pria yang ia tanya di mana keberadaannya, kini ada di depannya. "Bawa adikku saja, Om. Biarkan aku sama Momi. Raka butuh Dedi," ucap Fier lirih, air matanya menetes mengenai tangan Marco. 7. Marco tersenyum, sebuah senyuman tulus yang jarang ia perlihatkan. La menggeleng pelan.
Tentu saja tidak, sayang. Kalian berdua harus ikut Dedi. Kalian itu satu paket. 9. Marco bangkit berdiri. La mengalihkan pandangannya ke dalam rumah, di mana Kirana berdiri mematung sambil menggendong Rakael yang menatapnya polos. Mata Marco terkunci pada bocah laki-laki dalam gendongan itu. Wajah itu. Wajah bocah yang beberapa waktu lalu ia temui di mall. Bocah yang mirip dirinya bagai pinang dibelah dua. Ternyata, perasaan aneh saat itu benar, anak itu putranya. 1. Marco menegakkan tubuhnya, kakinya melangkah masuk ke dalam rumah, mendekati Kirana. Aura dominasinya membuat Kirana sedikit gemetar. Aku hanya ingin menggendongnya, ucap Marco, suaranya bergetar menahan gejolak emosi. Kirana menatap ke arah Mora, meminta persetujuan. Namun Mora hanya diam menunduk, tubuhnya gemetar, seolah sedang memproses kekalahannya. Tidak ada perlawanan. Melihat itu, akhirnya Kirana dengan ragu menyerahkan Rakael ke dalam pelukan Marco. Marco meraih Rakael ke dalam gendongannya. Tubuh bocah itu terasa hangat dan pas dalam dekapan lengannya. Marco menatap wajah putranya dengan mata berkaca-kaca. La mencelum kening Rakael dengan penuh kasih sayang, lalu beralih merangkul Fier dengan satu tangannya yang bebas. La memiliki mereka, ia memiliki pewarisnya. 2. Marco menatap Mora yang masih berdiri kaku di dekat pintu. Tatapan lembutnya pada anak-anak seketika berubah menjadi dingin dan penuh ancaman saat menatap wanita itu. Besok pagi-pagi sekali, kita tes DNA. Jika memang mereka bukan anakku, aku akan pergi kembali ke negaraku. 77. Spanyol dan tidak akan mengganggu hidupmu lagi. Tapi, Marco memberi jeda, matanya menyipit tajam. Jika mereka terbukti anakku, mereka harus ikut denganku. Tidak. Teriak Mora histeris, rasa takut kehilangan menguasai dirinya. Kamu tidak bisa mengambil mereka dan membawa mereka ke sana. Apa hakmu melarangku jika benar aku ayah kandung mereka? Potong Marco cepat dan tajam. Aku punya uang, kuasa, dan hukum di tanganku. Kamu hanyalah pencuri yang menyembunyikan mereka dariku selama 4 tahun. Keputusan terbesar ada di tanganku. 14. Mora menatap kedua mata Marco dengan mata basah. Kedua tangannya terkepal kuat di sisi tubuh hingga kukunya melukai telapak tangan. Emosinya menumpuk di D4D, marah, takut, sedih, dan tidak berdaya. La merasa kecil di hadapan kekuasaan keluarga Ramirez. La seolah terbelenggu rantai tak kasat mata. Apa hasilnya bisa negatif? Apa yang harus kulakukan? Batin Mora menjerit putus asa. Aku berharap hasilnya negatif, aku berharap mesin DNA itu rusak. Tapi wajah mereka, wajah Raka dan Fier sangat mirip dengannya. Astaga, bagaimana ini? Batinnya gemuruh. 34. 78. Menjadi seorang ayah. Suasana di ruang tamu rumah itu terasa canggung dan berat, seolah udara dipenuhi oleh partikel ketegangan yang kasat mata. Marco duduk tegak di sofa utama,
kedua paha kekarnya kini menjadi tempat duduk bagi dua bocah kecil yang baru beberapa menit lalu ia klaim sebagai D4 rah dagingnya. Matanya, yang biasanya tajam dan mengintimidasi, kini melembut saat menatap pucuk kepala Fier dan Rakael secara bergantian. Ada haru yang membuncah di D4 danya, perasaan asing yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. La memiliki anak. La, ternyata memiliki malaikat kecil yang mewarisi wajahnya. 3. Namun, kedua anak itu duduk diam mematung, tubuh mereka kaku seperti boneka kayu. Mereka belum terbiasa dengan kedekatan fisik dari sosok ayah yang baru muncul ini. Sementara di seberang mereka, Mora duduk di sofa single dengan tangan bersedekap. Tatapannya sinis, penuh kewaspadaan, siap menerkam jika Marco melakukan gerakan yang mencurigakan. Keheningan itu pecah oleh suara kecil yang menggemaskan namun terdengar tidak nyaman. Laka bika belgecel dulunda. Rakael mendongak, menatap dagu Marco dengan mata bulatnya yang mengejap polos. Marco mengernyitkan keningnya dalam-dalam. Alis tebalnya hampir menyatu. La memang telah mempelajari bahasa Indonesia selama pencariannya, namun kosakata formal yang ia pelajari di buku sangat jauh berbeda dengan bahasa bayi cadel yang diucapkan putranya. Otaknya yang biasa memproses strategi bisnis rumit kini buntu menghadapi satu kalimat B0 cah. 8. Marco menoleh, menatap Mora dengan pandangan menuntut penjelasan. Apa yang dia katakan? Tanyanya bingung. Mora menghela napas pelan, memutar bola matanya malas. Katanya kamu bapaknya, kok tanya aku? Pakai ikatan batinmu dong, Tuan Kobra, balas Mora ketus. 15. Marco mendengus kesal, merasa dipermainkan. Untungnya, Fier yang duduk di paha sebelahnya berinisiatif menjadi penerjemah. Gadis kecil itu menatap ayahnya dengan tenang. Adikku Blang, dia ingin bergeser. Bisa turunkan dia. Dia lapar, ucap Fier perlahan, melafalkan setiap kata dengan jelas agar sang Dedi mengerti. Mulut Marco membulat membentuk huruf 0. Ah, lapar. Hungry, gumamnya. Dengan hati-hati, seolah sedang memegang bom waktu yang rapuh, ia menurunkan Rakael dari pangkuannya. 1. Ia hungli mai peluut. Seru Rakael. 16. Begitu kakinya menyentuh lantai, Rakael langsung melesat menuju meja ruang tamu. Tangan mungilnya meraih sebuah toples kaca yang sudah hampir kosong. La membuka tutupnya, lalu membalikkan toples itu dan mengguncang-guncangkannya di atas mulutnya yang terbuka lebar, berusaha menjatuhkan remah-remah kue yang tersisa. Oh. Saat itulah Kirana muncul dari dapur, membawa nampan berisi secangkir teh hangat. Uap panas masih mengepul dari cangkir itu. La meletakkannya perlahan di atas meja, berusaha bersikap senormal mungkin di tengah situasi genting. 79. Ini. Hanya ada teh di rumah ini. Maaf kalau tidak sesuai selera Anda, ucap Kirana sopan namun kaku. La menoleh ke arah pintu depan. Mana kedua temanmu tadi? Sudah aku usir, jawab Marco datar, matanya tak lepas mengawasi gerak-gerik Rakael. Mora menegakkan tubuhnya, mencoba menantang tatapan Marco.
Kapan kamu akan pergi? Tanyanya tajam. Besok, balas Marco santai, meraih cangkir tehnya dan menyesapnya sedikit. Aku harus memastikan kamu tidak membawa lari anak-anakku lagi sampai hasil tes DNA keluar. Tiba-tiba, mata Marco menyipit tajam saat melihat Rakael yang masih berusaha mengais remahan dari dasar toples dengan jarinya. Pemandangan itu memicu kemarahan dalam dirinya. Sebagai seorang Ramirez yang bergelimang harta, melihat putranya harus memakan remah sisa membuatnya merasa geram. Kamu memberi putraku makanan sisa. Tuduh Marco dengan nada dingin yang menusuk. Telunjuknya mengarah pada toples kosong di tangan Rakael. Mora mengempatnya tak percaya. Rasa tersinggung langsung naik ke ubun-ubunnya. Hei! Jaga mulutmu. Aku melahirkan anak manusia, bukan anak tikus. Mana ada makanan sisa? Omel Mora kesal. Lihat itu, Marco menunjuk Rakael lagi. Dia membalikkan tempatnya dan mencari sisanya seperti kelaparan. Kamu sebegitu miskinnya sampai tidak punya uang untuk membelikan toples baru yang penuh. Memang lebih baik mereka tinggal bersamaku. Aku akan membelikan pabrik kuenya sekalian, ucap Marco penuh sindiran, arogansinya mulai keluar. 6. Mora menghela napas panjang, menahan diri untuk tidak melempar bantal ke wajah tampan namun menyebalkan itu. La menatap Kirana, memberi kode lewat mata. Ma, tolong bawa anak-anak ke kamar. Raka sepertinya benar-benar lapar, tolong ambilkan makanannya, pinta Mora lembut.